Pemerintah Kabupaten Waikanan meneguhkan komitmen dan langkah serius untuk mengatasi kasus dan mencegah angka stunting. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Stunting menjadi salah satu isu nasional. Tidak hanya terjadi di Kabupaten Waikanan, tapi merata di seluruh kabupaten kota, baik di Provinsi Lampung dan seluruh Indonesia. Aksi konkret menurunkan angka stunting sangat penting dilakukan sedini mungkin. Hal ini untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan. Stunting dapat mempengaruhi perkembangan otak sehingga tingkat kecerdasan seseorang tidak maksimal hingga berujung turunnya produktivitas kinerja. Keseriusan menangani masalah stunting ini dilakukan secara struktur dan terprogram, melibatkan semua potensi kekuatan, potensi sumber daya manusia, dan ragam stakeholder. Dari rembuk stunting pada Mei 2022, digerakkanlah Tim Percepatan Penurunan Stunting. KB06 J3 2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal yang pertama, tujuan umum mencari penyebab terjadinya kasus stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus yang serupa. Sementara tujuan khususnya adalah 1. Kita mendapatkan manajemen dan tata kelola yang dinamis sesuai karakteristik dan kasus di masing-masing wilayah. Yang kedua, kita bisa mendapatkan treatment yang tepat terhadap kasus stunting yang memiliki tingkat kesulitan tinggi. Waktu dan tempat penyelenggaraan dilaksanakan pada hari Rabu 23 Maret 2022 di Gedung Serbaguna Waikanan. Peserta kegiatan audit stunting dan manajemen kasus stunting ini sebanyak 60 orang. Terdiri dari Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Kabupaten Waikanan, tim pendamping keluarga, penyuluh KB, serta mitra kerja lain di Kabupaten Waikanan. Untuk materi yang akan disajikan, yang pertama tentang audit stunting dan manajemen kasus stunting oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung. Yang kedua, bedah kasus, yaitu penyebab, tata laksana, dan intervensi spesifik untuk kasus stunting dari pakar, yaitu Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Lampung, dan fokus strategi pencegahan penanggulangan stunting di Kabupaten Waikanan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, Bapak Dr. Sudi Gunawan, dengan salah satu indikator dan target prevensi stunting pendek dan sangat pendek,
pada balita yang 14% pada tahun 2024. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting telah menetapkan 5 strategi nasional dalam percepatan penurunan stunting, yaitu pertama, peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan dan kementerian lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, dan pemerintah kabupaten desa. Kedua, peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, peningkatan intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, dan pemerintah kampung desa. Keempat, peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Dan kelima, penguatan dan pengembangan sistem dan informasi riset dan inovasi. Kepala BKKBN dan Bapak Ibu yang saya banggakan, berdasarkan hasil riset kesehatan dasar, prevalensi stunting pada balita di Indonesia telah mengalami penurunan dari 37,2% di tahun 2013 menjadi 30,8% pada tahun 2018. Namun angka ini masih cukup tinggi, karena artinya ada 1 dari 3 balita kita masih mengalami stunting. Begitu pula pada tahun 2017, berdasarkan penelitian pemantauan status gizi PSG, angka stunting Kabupaten Bekanan berada di persentase 30,07%. Sedangkan 2018 berdasarkan riset kesehatan dasar, Kabupaten Bekanan 36,07%. Dan berdasarkan status gizi balita Indonesia SGBI tahun 2019, angka stunting Kabupaten Bekanan sebesar 18,09%. Sementara itu, untuk angka stunting pada tahun 2020 tidak ada penelitian dikarenakan terkendala pandemi COVID-19 yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Bekanan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini artinya di Kabupaten Bekanan sesuai dengan undang-undang dan sebagai SK stunting sudah kita buat, dan ini saya mengharapkan kepada yang terkait seperti PLHB kalau saya dilatih lagi memang dari tidak dulu udah di semua stunting. Kemudian ada lagi dengan PKK ya, PKK yang satu lagi bidan kita ini yang CKD, yang ASN, TKS, yang tenaga sukarela, dan termasuk tenaga tidak sukarela semuanya 700 orang. Ya, 700 orang ini hasil bukan penelitian tapi hasil pemantauan saya, ini harus dikolaborasikan dengan LKB sehingga bisa menekan angka stunting. TPPS bertugas melakukan edukasi kepada warga, utamanya kepada calon pengantin, ibu hamil, dan ibu yang memiliki bayi di bawah 5 tahun. Dukungan penting lainnya adalah alokasi anggaran digelontorkan hingga 46 miliar rupiah. Targetnya jelas, tahun 2024 angka stunting di Bumi Ramik-Ragon ditargetkan menurun hingga 14%.
Gerakan nyata menekan angka stunting seperti dilakukan di Kampung Umpu Bakti, Kecamatan Belambangan Umpu. Ibu-ibu sangat antusias memeriksakan anak-anaknya. Usai registrasi pendaftaran administrasi juga dilakukan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, pemeriksaan rutin hingga imunisasi. Tadi dokter sendiri tahu apa yang biasanya ikut biasanya, Bu? Emang udah setiap hari. Ini juga tadi diinformasiin katanya. Suruh datang lebih awal. Terus kalau boleh tahu tadi anaknya diapain aja, Bu, di waktu di pesan tadi, Bu? Ditimbang, diukur tinggi badannya, lingkar lengan, lingkar kepala. Terus tadi apa kata bidan tadi, Bu? Kondisi anak kita, Bu, tadi? Perkembangannya bagus. Terus kalau di rumah gimana, Bu? Biasa anak ini aktif atau gimana? Iya, aktif. Ini nggak mau diem dia. Banyak ininya, banyak geraknya, banyak ini ngomongnya, udah pinter. Jadi kita rutin ikut pesan, Bu, ya? Iya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Waikanan, Indra Zakaria Rayusman, mengatakan Bapeda merupakan leading sektor dalam mengkoordinasikan dan mengakomodir data yang telah diberikan organisasi perangkat daerah terkait. Di tahap awal, Bapeda melakukan pemetaan atau mapping seperti analisis situasi terhadap permasalahan. Stunting ini adalah sebuah kondisi di mana anak berada yang umurnya di bawah 2 tahun atau lebih dikenal dengan 1000 hari pertama kehidupan, yaitu mengalami gagal tumbuh ya. Jadi dari tinggi badan, kemudian berat badan itu yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronik atau infeksi secara berulang. Jadi kondisi-kondisi itulah yang kita antisipasi. Nah, penanganan stunting ini harus holistik. Jadi bukan pada saat usia kehamilan saja atau seorang itu sudah dilahirkan dan proses waktu 1000 hari pertama kehidupan, tapi juga kita persiapkan dari sebelum pasangan bapak dan ibunya ini sebelum menikah. Artinya dari sejak dini kita menyiapkan calon-calon pengantin atau catin itu untuk diedukasi bagaimana agar kehidupan mereka menjadi lebih baik, dan dalam proses tumbuh kembang anaknya sejak proses kehamilan sampai dengan kelahirannya direncanakan dengan baik sehingga kita bisa menekan angka stunting. Kita mendukung soal pendataannya, ya kan, sehingga sasaran itu menjadi lebih baik dan terintegrasi lebih baik program kegiatannya. Jadi Bapeda dalam hal ini berperan mengakomodir data yang ada, menghimpun informasi yang ada, ya kan, kemudian melakukan analisis situasi atau pemetaan. Jadi Bapeda itu ada di langkah step awal kira-kira gitu, memainkan peranan penting di step awal, yaitu dalam hal pemetaan atau mapping atau lebih dikenal dengan analisis situasi. Itu peran Bapeda. Bersama-sama kita harus menangani stunting ini secara bergandengan tangan. Bahwa stunting ini bukanlah sebuah aib. Stunting ini adalah sebuah kondisi yang dilihat dari potensi yang ada. Misal ada di suatu daerah itu pasangan usia suburnya itu cukup banyak, maka ini kita mengharapkan sebagai potensi yang bisa saja menjadi sebuah stunting. Artinya dalam hal ini penanganan stunting ini sungguh-sungguh memang dari hulu sampai hilir itu menjadi perhatian kita bersama. Tidak hanya pemerintah tapi semua pihak. Bagaimana mulai dari sekarang untuk pasangan-pasangan muda yang akan melangsungkan pernikahan itu sudah mulai merencanakan kehidupan pernikahannya. Jadi secara usia sudah siap menikah, kemudian bagaimana untuk upaya pemenuhan gizi balitanya, kemudian bagaimana penanganan setelah pasca melahirkan dan lain sebagainya. Itu harus betul-betul pasangan itu siap
dan memiliki pengetahuan yang cukup. Oleh karena itu, edukasi menjadi sebuah kata kunci yang cukup penting buat kita hari ini. Jadi, oleh karena itu, keterpaduan dan sinkronisasi serta sinergisitas menjadi sebuah hal yang wajib kita prioritaskan. Maka dibentuklah TPPS dari level kabupaten, kecamatan hingga kampung atau kelurahan. Telah pula dibentuk Satgas Tim Pendamping Keluarga. Bidan, tenaga kesehatan, kader PKK, kader KB, bertugas memberikan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi penerimaan bantuan sosial. Tujuannya adalah mendeteksi dini faktor resiko stunting, apakah spesifik dan sensitif. Sasarannya yakni catim, ibu hamil, ibu pasca melahirkan, dan balita. Kita telah membentuk tim percepatan penurunan stunting mulai dari kabupaten, kecamatan, hingga kampung atau kelurahan. Kita juga telah membentuk Satgas tim teknis namanya tim pendamping keluarga. Nah, tahun 2022 ini Kabupaten Waikanan ada 30 kampung stunting tersebar di 9 kecamatan. Pertama, bidan atau tenaga kesehatan. Yang kedua, ada kader PKK kampung atau kelurahan. Kemudian selanjutnya ada kader KB. Nah, mereka ini mempunyai tugas memberikan penyuluhan, kemudian fasilitasi pelayanan rujukan, kemudian fasilitasi penerimaan program bantuan sosial. Mereka ini tujuannya mendeteksi dini faktor risiko stunting, apakah spesifik dan sensitif. Sasarannya siapa saja? Sasaran dalam pendamping keluarga ini pertama calon pengantin, ya. Kemudian ibu hamil, kemudian pasca melahirkan, duta dan balita. Nah, tim pendamping keluarga ini sudah dilatih. Mereka ini dilengkapi dengan aplikasi LCMIL untuk mengetahui kadar HB, lingkar lengan atas, indeks masa bertumbuh. Mereka ini, tim pendamping keluarga ini, TPK yang terdiri dari 3 orang ini, mendapatkan paket data setiap bulan selama 1 tahun. Jadi 100.000 per bulan ditransfer ke HP-nya. Jadi diberikan pulsa mereka ini. Nah, jadi ada yang menggunakan Telkomsel dan ada yang menggunakan Indosat. Nah, jadi hasil mereka melakukan penyuluhannya baik terhadap Catin, Bumil, pasca persalinan tadi. Mereka masukkan, kalau Catin ini mereka masukkan ke namanya dalam LCMIL. Jadi elektronik siap nikah dan siap hamil. Apa saja yang dimasukkan di situ, data-datanya, identitas calon pengantin, kemudian NIK-nya, umurnya, berat badan dan tinggi badan, indeks masa tumbuh, ada anemia atau tidak, lingkar lengan atas, kan gitu. Kemudian ibu hamil dan selanjutnya ini dimasukkan juga dalam sistem elektronik namanya EPPGBM, elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Nah, di samping LCMIL juga di dalam EPPGBM. Jadi berdasarkan baseline ini kita bicara pendataan keluarga tahun 2021 bahwa keluarga yang ada di Waikanan ini berjumlah 122.000 lebih keluarga. Nah, itu 65.000-nya merupakan keluarga berisiko stunting. Jadi ada kecenderungan terkena stunting gitu.
Wakil Bupati Waikanan Ali Rahman memastikan penanganan stunting harus secara holistik, yakni di masa kehamilan, masa 1000 hari kehidupan pertama, dan calon pengantin yang harus diedukasi dengan pengetahuan. Waikanan telah menetapkan 30 kampung sebagai desa lokasi fokus penanganan stunting tahun 2022. 30 kampung tersebut tersebar di Kecamatan Umpu Semengu sebanyak 5 kampung, 7 kampung di Kecamatan Negeri Besar, Kecamatan Pakuan Ratu dengan 4 kampung, dan Kecamatan Negara Batin 3 kampung. Lalu Kecamatan Bahuga 2 kampung, Kecamatan Bumi Agung 3 kampung, Kecamatan Negeri Agung 4 kampung, Kecamatan Rebang Tangkas dan Kecamatan Banjit masing-masing 1 kampung. Ali Rahman selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS menjelaskan, sesuai dengan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024, yakni mewujudkan masyarakat Indonesia mandiri, maju, adil, dan makmur. Penurunan prevalensi wasting dan stunting pada balita merupakan sasaran pokok RPJMN 2020-2024. Prevalensi stunting di Waikanan terjadi penurunan dari 27,7% pada tahun 2019 dan tahun 2021 menjadi 20,7%, serta ditargetkan secara nasional menjadi 14% tahun 2024. Mulai pada tahun 2021, kita ini berdasar hasil survei dari SGSI, survei status gizi balita Indonesia, angka stunting kita di Waikanan pada saat ini 20,7%. Nah, kita berharap tahun 2002 ini targetnya 17,93%, dan secara nasional tahun 2023-2024 14,64%. Dan insya Allah ini bisa kita tercapai karena dia bertahap kita laksanakan. Kita di Pemda Waikanan ini telah membentuk tim TPPS namanya. Jadi tim percepatan penurunan stunting di Waikanan ini sampai di tingkat kampung kita laksanakan. Jadi telah bentuknya TPK, tim pendamping kampung ini sebanyak 171 tim. Satu timnya 3 orang, yaitu bidan desa, PKK, dan pegawai KB, BKKBN. KB 3 orang, jadi semuanya ada 1.115 orang tim pendamping untuk pencegahan stunting. Jadi pencegahan stunting penuh. Jadi yang kedepannya nanti kan bisa sesuai dengan target nasional 14,sekian% tadi. Anggaran, jadi gini, anggaran itu yang sudah diarahkan ke stunting untuk di Kabupaten Waikanan ini ada kurang lebih 46 miliar. Tapi 46 miliar ini bukan anggarannya blok di KB bukan, tapi dia melalui dana desa, itu ada 8% dari ADD, kemudian ada lagi yang di Dinas PU. Dinas PU itu melaksanakan sanitasi, sumur bor, dan artinya tersebar di beberapa OPD. Kalau nggak salah ada berapa lah, 10 OPD yang ada kaitannya dengan penurunan stunting di Waikanan ini. Jadi tidak fokus dengan Dinas KB Pak ya, stunting ini Pak ya, stakeholder terkait dari itu Pak ya. Kita, ini kan dia melalui dana desa 8%, kemudian di Bapeda juga ada yang sosialisasinya, di Dinas Kesehatan juga ada yang untuk arah ke stunting yang seperti obat-obatan, gizi dan lain sebagainya, makanan-makanan tambahan bagi ibu-ibu hamil. Kemudian juga di situ ada juga program kalau mau nikah sekarang udah ada MOU kan dengan Kementerian Agama bahwa ibu ibu itu yang akan melaksanakan pernikahan harus diukur dulu. Lengan atasnya ini diukur, masuk nggak sesuai nggak, dia 23 cm gitu. Kalau dia masih nggak sampai 23 cm itu kita tahan dulu, jangan dulu melaksanakan, ditunda pernikahan, bukan dilarang nikah, tapi ditunda dulu. Iya, bukan PMK Waikanan aja, sekarang nasional, jadi nasional stunting. Karena kita kan sekarang orang stunting itu kan karena
gizi waktu ibu hamilnya itu tidak terpenuhi. Yang pertama, yang kedua dia belum waktunya umur 19 tahun sudah nikah. Kemudian yang ukuran lengan atas tadi 16 aja, 16 cm kecil bener. Jadi itu bakalan stunting anaknya, kira-kira gitu. Maka ini kita sosialisasikan bentuk tim percepatan stunting. Kita minta kepada masyarakat yang akan melaksanakan nikah harus sesuai dengan aturan yang ada ini seperti ini. Yang tadi saya katakan, yang pertama kalau di bawah umur 19 tahun jangan dulu melaksanakan nikah. Kemudian ukuran lengannya tadi 23. Kemudian kalau dia akan melaksanakan nikah ini harus betul-betul dicek HB-nya. Ada istilah orang kesehatan tuh HB-nya nih masuk ukuran apa enggak. Jadi itu harus kita, dan ini diawasi oleh tim pendamping tadi yang 3 orang per kampung. Jadi semua persyaratan sudah masuk, baru kita rekom. Makanya ada sekarang ini kerjasama dengan Kementerian Agama melalui KUA. Jadi sekarang ini sudah kita tekankan menjadi salah satu syarat untuk melaksanakan pernikahan. Dan saya menghimbau kepada masyarakat juga, artinya makanya pemerintah sekarang banyak ngebantu kepada PKH ya, Keluarga Harapan. Kita pemerintah bantu dengan BPNT, ibu hamil. Kalau bisa makan telur itu 1, jadi dia gizinya bagus, nanti dia hamilnya bagus. Dan di waktu kehamilan juga tim ini harus turun terus ngecek apakah besar atau kecil yang di dalam anaknya nih. Kan kalau dia masih kecil berarti dia harus ditimpa gizi terus supaya dia pas lahirnya nanti ukurannya masuk standar. Menurutnya program ini sesuai dengan keputusan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2020 tentang penetapan perluasan kabupaten kota, lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2021, bahwa Kabupaten Waikanan merupakan salah satu dari 100 kabupaten perluasan lokasi stunting. Dari Waikanan, Dedi Ternando, Asep Setiawan melaporkan.